terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Seorang warga di Kabupaten Jayawijaya tewas diduga dianiaya tentara. Jenazah diarak ke markas Kodim. Bertanding di kandang, Persipura kalahkan Persipal Palu 3-0. Polres Manokwari ungkap motif pembunuhan istri pegawai pajak Manokwari karena pelaku kalah bermain judi online. Setelah melakukan pemeriksaan maraton, akhirnya Polres Manokwari merilis motif dalam kasus pembunuhan sadis terhadap seorang istri pegawai pajak di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kapolresta Manokwari menjelaskan sejak awal pelaku memang ingin merampok di rumah korban. Polisi langsung menetapkan Yahya sebagai tersangka utama. Ia diduga sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan terancam hukuman penjara seumur hidup, bahkan pidana mati. Tersangka mengaku terlilit hutang karena upahnya sebesar 3,3 juta rupiah habis untuk bermain judi online. Pada hari Senin, pelaku merampok di rumah korban yang pernah ia rehab dapurnya. Ia berpura-pura mengecek lantai keramik yang ia pasang di rumah korban. Saat itulah ia mengancam korban dengan pisau agar menyerahkan uang 1 juta rupiah. Namun korban berteriak. Tersangka yang panik lalu menikam tubuh korban sebanyak 3 kali hingga tewas. Pelaku sempat keluar dari rumah korban untuk mencari plastik dan kain, lalu jasad korban disimpan dalam box plastik. Tersangka lalu membawa kabur sejumlah barang berharga, mulai dari ponsel, laptop, kamera, hingga jam tangan dan dompet korban. Pelaku lalu menghubungi mobil rental pick-up dan membawa box berisi jasad ke salah satu rumah kosong yang menjadi tempat bekerja pelaku saat ini. Bingung karena septic tank kecil, akhirnya jasad dimutilasi menjadi 3 bagian dan tersangka membuangnya ke dalam septic tank tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, tersangka ini mendapatkan upah kerja dari pemilik rumah yang sedang tersangka ini kerjakan. Ya, mendapatkan upah rehab itu sebesar Rp3.300.000. Namun uang tersebut tersangka gunakan untuk bermain judi slot. Dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggunya tanggal 9 November 2025. Setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan, polisi menangkap pelaku bernama Yahya Himawan, pekerja bangunan yang pernah membuat dapur di rumah korban. Kasus pembunuhan ini mengejutkan warga Manokwari, Papua Barat, karena pelaku memendam jasad korban di dalam septic tank di salah satu rumah kosong di kawasan Reremi, Manokwari. Korban adalah Aresti Gunarti Narga berusia 38 tahun yang merupakan istri seorang kepala seksi di kantor pajak Pratama Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yahukimo. Penangkapan pertama terjadi pada hari Jumat di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Setelah identitasnya dipastikan, tim gabungan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan tanpa perlawanan berarti. Jayainus terlibat dalam penembakan Brimob di Intan Jaya pada November 2023 yang menyebabkan Baratu Bonavasius Jawa gugur.
aparat kembali menangkap salah satu komandan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Tim gabungan melumpuhkan Lipet Sobolim yang merupakan KKB Kodam Yahukimo. Pelaku sempat melawan saat diringkus sehingga kontak senjata terjadi dan pelaku meninggal dunia di rumah sakit. Sudah 3 hari terakhir air pasang atau rob menerjang kawasan Pantai Lampu 1 dan Binaloka, Merauke. Pedagang kuliner yang setiap hari membuka lapak di pantai ini terdampak. Karena kondisi ini membuat pengunjung enggan mengunjungi pantai sehingga pendapatan pedagang menurun drastis. Selain merugikan pedagang, rob juga menyebabkan kawasan kuliner di Pantai Lampu 1 dan Binaloka menjadi sepi dan hal ini sudah sering terjadi. Pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan, mencegah banjirop dengan memasang tembok penghalang ombak sehingga aktivitas jual beli di pantai tidak terganggu. Gubernur Papua melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura untuk melihat langsung pelayanan dan fasilitas rumah sakit. Dalam inspeksi mendadak itu, Gubernur meninjau sejumlah fasilitas seperti ruang perawatan, area laundry, serta tempat penampungan limbah rumah sakit. Gubernur juga menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai belum maksimal. Ia meminta Dinas Kesehatan memasukkan seluruh masukan dari tenaga medis untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit yang masih memiliki banyak kekurangan. Hujan deras dan angin kencang melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Angin memporak-porandakan tenda, meja, kursi, dan berbagai peralatan lainnya yang akan digunakan untuk acara HUT Provinsi Papua Selatan di lapangan Kapsul Merauke. Kegiatan akhirnya dibatalkan karena seluruh peralatan dan tenda rusak dan tidak bisa digunakan. Cuaca di Kabupaten Merauke sedang buruk. Buruknya cuaca disebabkan karena Merauke dan umumnya di Papua Selatan saat ini memasuki musim pancaroba. Akibat penganiayaan yang terjadi di Kenyam, Kabupaten Duga pada hari Selasa berujung bentrokan antar warga. Dua kelompok saling serang menggunakan parang dan panah. Polisi terpaksa melepas tembakan ke udara untuk menghalau massa yang saling serang. Polisi memastikan situasi di Duga saat ini sudah dapat dikendalikan. Untuk mencegah potensi pertikaian susulan, personel Polres Duga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan patroli di area-area rawan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.